Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan bahasa Indonesia dan beberapa pedoman dalam standarisasi bahasa di sepanjang sejarah. Pengembangan bahasa Indonesia merupakan usaha sadar mengembangkan atau mengarahkan bahasa Indonesia menjadi berkembang sesuai dengan sasarannya. Hal ini dilatar belakangi oleh kemampuan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang masih belum mencapai tingkat maksimal. Tujuan dan fungsi pengembangan bahasa Indonesia yaitu agar bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang satu, baku, modern, dan cendekia. 5 komponen utama dalam strategi pengembangan bahasa Indonesia yaitu bahasa yang akan dikembangkan, alat atau instrumen, komponen sasaran, komponen lingkungan, dan komponen bahasa yang diharapkan. Dalam prosesnya, bahasa Indonesia dijadikan objek yang digarap dengan menggunakan alat sasaran penggarapan seperti bidang kebahasaan dan bidang lainnya yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Dalam orientasinya, pengembangan bahasa menetapkan 3 sumber bahasa yaitu sumber bahasa sendiri, bahasa serumpun, dan bahasa asing. Kondisi pengembangan bahasa Indonesia ditunjang oleh beberapa peristiwa penting dan beberapa ketimpangan-ketimpangan. Adapun program-program pengembangan bahasa Indonesia secara umum terbagi menjadi 2 yaitu program penelitian dan program pengembangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan bahasa Indonesia adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, lembaga yang berwenang, para ahli ilmu bahasa, dan para guru bahasa Indonesia. Hasil dari pengembangan bahasa Indonesia ini, contohnya yaitu pedoman ejaan yang disempurnakan, pedoman penyusunan istilah, dan bermacam-macam kamus bahasa Indonesia. Beberapa pedoman dalam standarisasi bahasa di sepanjang sejarah terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan konsep logika, yang artinya menetapkan bahasa standar dengan memakai dasar hukum-hukum logika. Pedoman ini dikembangkan oleh Bloomfield pada tahun 1964 dengan latar belakang pandangan bahwa bahasa adalah refleksi dari pikiran atau logika. Analisis logika mengutamakan arti, maka arti dipakai sebagai titik tolak. Penilaiannya terhadap kenyataan bahasa terdapat 2 jenis, yaitu ujar yang baik dan betul dan ujar yang jelek dan salah. Konsep logika memiliki 3 kelemahan yang dibuktikan dengan pembuktian secara eksperimental, secara faktual, dan dari segi cara kerjanya. Yang selanjutnya yaitu standarisasi berdasarkan konsep perasaan yang timbul kalau kita menanggapi sesuatu untuk kemudian menilai suatu bentuk ujar. Cara kerjanya dengan cara mengucap berulang-ulang kali dengan suara yang nyaring, kemudian dihubungkan dengan perasaan dan keenakan pendengaran. Dengan cara yang demikian akhirnya dapat dipastikan bahwa bentuk ujaran itu betul atau salah. Konsep ini dilatar belakangi oleh landasan psikologis dan terdapat 3 kelemahan. Yang pertama, pada titik tolaknya yaitu perasaan yang sifatnya sangat subjektif. Yang kedua, kenyataan tidak adanya analisis eksplisit yang secara langsung bisa kita hayati. Dan yang terakhir, yaitu adanya gejala pengidentikan antara bentuk ujar yang indah dengan bentuk ujar yang standar.